Saya Devi Sevianti, NPM 1741-2003. Saya dari kelas akuntansi 18A. Di sini saya akan kembali mempresentasikan materi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang akuntansi manajemen sektor publik. Dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisinya. Secara definisi, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengalisaan, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk pengembalian keputusan. Yang kedua, manajemen sektor publik akan dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Akuntansi manajemen sektor publik dapat memberikan informasi yang kredibel, relevan, dan handal dan dapat dipercaya. Berikutnya ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Proses perencanaan dan pengendalian dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Berikutnya ada peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi. Ada 6. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada tahap perencanaan, manajer membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data informasi seperti cost of activity dan cost program. Perencanaan dimulai dari perencanaan strategis sampai pengendalian berupa task control. Memberikan informasi biaya. Peran kedua dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Informasi biaya tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana, sehingga manajemen dapat mengevaluasi biaya apakah berlebih dan berkurang. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang diberikan rinci dan detail. Kemudian penilaian investasi. Untuk melakukan penilaian, teknik yang digunakan dalam sektor publik dan swasta juga berbeda. Hal ini karena tujuan organisasinya pun berbeda. Pada sektor swasta, tujuannya adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sementara sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, Anda dapat menggunakan analisis efektivitas biaya. Nah, untuk poin penganggaran ada 3 fungsi penganggaran, yaitu yang pertama stabilitas, yang kedua distribusi, yang ketiga alokasi sumber daya publik. Akuntansi manajemen sektor publik berperan memberi informasi berupa fasilitas untuk menciptakan suatu anggaran yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Marsiati. Di sini saya kembali untuk mempresentasikan yaitu akuntansi sektor publik. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Nah, poin yang saya akan jelaskan yaitu tentang penilaian investasi. Penilaian investasi yaitu dilakukan untuk penilaian. Teknik yang digunakan dalam sektor publik dan swasta itu tujuannya berbeda. Hal ini karena tujuan organisasi juga berbeda. Pada sektor swasta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun untuk di sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka itu dapat digunakan analisis efektivitas biaya. Ini saya menjelaskan slide tentang penilaian kinerja. Akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat aktivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai sistem pengendalian suatu organisasi. Slide berikutnya yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksanakan
strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas yaitu ada 7. Yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi, yang keenam pengendalian, yang terakhir penilaian kinerja. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe pengendalian manajemen. Nah, tipe pengendalian manajemen ini ada 3 kelompok. Yang pertama, preventive control adalah suatu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat, kehilangan, atau masalah terjadi. Nah, yang kedua ada operational control. Nah, tingkatan manajer paling bawah bertugas mengendalikan operasional, yaitu pengendalian aktivitas atau laporan prestasi. Dan yang ketiga ada pengendalian kinerja. Nah, selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk responsibility centers. Responsibility center ada 4 jenis. Yang pertama expense centers, yang kedua revenue centers, yang ketiga profit centers, dan yang keempat investment centers. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.